yang wajib kiranya kita taat apa yang jadi yang risalah kebenarannya. Kalau itu yang bisa kita ikuti dan kita laksanakan, insya Allah dijamin keselamatan kita di dunia dan akhirat. Bahkan kelak di akhirat ketika kita mendapat kesulitan di dalam hisab, insya Allah kita akan mendapat Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'd. Yang saya hormati segenap pimpinan cabang Muhammadiyah Sumowono, pimpinan cabang Aisyah Sumowono, bapak-bapak, ibu-ibu, dan adik-adik, ini masih memberi kita begitu banyak kenikmatan yang saat ini sampai detik ini nikmat Allah tidak dilaksanakan. Bahkan saking lamanya saya untuk duduk di sini saja saya lupa caranya. Alhamdulillah semuanya diberikan Allah kesehatan. Tentang pandemi yang saat ini kita rasakan, kita terima dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita sebagai orang yang beriman tidak usah mikir yang susah-susah, tidak usah berpikir ini adalah konspirasi lah, ini rekayasa lah, dan lain sebagainya. Semua yang terjadi di dunia ini tidak ada yang lepas dari campur tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lebih baik berhusnudzon saja. Mungkin sebelum pandemi dari lisan kita selalu keluar yang tidak baik, begitu ya. Sehingga Allah kemudian menurunkan pandemi ini sehingga kita harus bermasker supaya terbatas yang kita keluarkan. Mungkin bisa jadi sebelum pandemi kita sering pergi yang kurang manfaat, sehingga selama pandemi kemudian kita ini menjadi terbatas untuk kita bepergian dan beracara. Kemudian ada juga mungkin kita ini kurang bersucinya, kurang dalam memperhatikan kebersihan, sehingga selama pandemi kemudian kita dibuat untuk rajin cuci tangan. Sudah kita mikirnya yang begitu-begitu saja. Kita mikir ini konspirasi, kita mikir Amerika, mikir Cina, malah mumet itu. Jadi kita berhusnudzon saja. Toh nyatanya sampai saat ini alhamdulillah semuanya masih Allah berikan hidup. Hidup semua toh ini tuh. Allah masih berikan sehat. Jamaah rahimakumullah, saya terakhir kesini saya lupa sampai apa, tapi pada pagi hari ini saya akan sampaikan apa yang ada di dalam pedoman hidup Islami warga Muhammadiyah. Saya akan bahas dari akhlak dulu, karena yang dulu saya sudah lupa 1,5 tahun. Kebetulan pengajian tidak ada notulenya, begitu ya Pak Gus ya?
Ada. Timbang mencari juga sulit. Saya akan kaji tentang akhlak. Bagaimana kita berakhlak menurut pedoman Islami warga Muhammadiyah. Yang pertama begini, bahwa setiap warga Muhammadiyah itu dituntut untuk meneladani perilaku Nabi dalam mempraktikkan akhlak mulia atau akhlakul karimah. Jadi kita ini dituntut untuk meneladani perilaku Nabi dalam mempraktikkan akhlakul karimah atau akhlak yang mulia. Jadi di dalam surah Al-Qalam ayat 4 Allah berfirman, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Dan sesungguhnya kamu, yaitu Rasulullah Muhammad SAW, benar-benar berbudi pekerti yang agung, berakhlak yang baik. Jadi kita ini dituntut untuk meneladani perilaku Nabi dalam mempraktikkan akhlak mulia. Rasulullah ini adalah pribadi yang luar biasa. Memang diturunkan untuk menjadi uswah hasanah bagi kita semuanya. Semua yang Rasulullah lakukan itu, jika kita mau mengikuti, mau mencontoh dalam kehidupan kita, mulai Rasulullah bangun tidur sampai Rasulullah tidur kembali, semua akan bernilai ibadah. Dan mungkin tidak ada manusia yang bisa seperti itu. Kenapa? Rasulullah itu luar biasa dan memang Allah turunkan untuk itu. Kita mencontoh manusia selain Rasulullah, bisa jadi tidak semua yang dilakukan itu bernilai ibadah. Tetapi kita contoh Rasulullah, semua yang dilakukan itu akan bernilai ibadah bagi kita semuanya. Ya, kita mencontoh bagaimana Rasulullah tidur, itu bernilai ibadah. Tidak hanya tidur saja, tetapi bernilai ibadah. Kita contoh Rasulullah bangun tidur, insya Allah itu juga bernilai ibadah. Nah, suatu saat Aisyah radhiyallahu anha ditanya oleh salah seorang sahabat, akhlak Rasulullah itu seperti apa? Apa kata Aisyah? Karena khuluqul Quran. Akhlak Rasulullah itu apa? Ya Quran itu akhlak Rasulullah. Jadi ini yang luar biasa, yang harus kita contoh. Jadi kita ini diajarkan untuk meneladani perilaku Rasulullah dalam mempraktikkan akhlak mulia. Selanjutnya apa? Selanjutnya kita ini supaya menjadi uswah hasanah. Jadi Rasulullah ini adalah the best example, gitu ya, atau uswatun hasanah. Jadi kita ini diajarkan untuk mencontoh apa yang dilakukan Rasulullah. Selanjutnya tidak cuma bisa hanya mencontoh saja, tetapi setelah itu kita supaya menjadi contoh bagi orang lain. Saya ulangi, kita ini dituntut untuk meneladani perilaku Nabi Muhammad dalam mempraktikkan akhlak mulia. Selanjutnya apa? Supaya setelah itu kita ini tidak hanya menjadi orang yang mencontoh saja, tetapi selanjutnya kita harus bisa menjadi contoh. Bisa dipahami yang saya sampaikan? Jadi kita ini dituntut meneladani perilaku Rasulullah. Setelah itu kita diharapkan menjadi teladan. Kita mencontoh Rasulullah, setelah itu kita menjadi contoh bagi orang lain dalam mempraktikkan akhlak mulia. Jamaah Rasul yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah di dalam ayat yang lain mengatakan, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Rasulullah itu adalah contoh terbaik bagi kita. Nah, kemudian apa yang bisa diteladani bagi kita dari Rasulullah itu? Ada 4 karakter utama Rasulullah. Rasulullah itu punya karakter sidik. Apa itu sidik? Sidik adalah benar. Artinya Rasulullah itu tidak pernah berbuat yang tidak
benar, berpikir yang tidak benar, berkata yang tidak benar. Lah kita bagaimana? Kan begitu kan? Nabi itu gak pernah dalam cerita, dalam kisahnya, dalam sirah Nabawi, Nabi itu ngawur, ada gak? Gak ada ya, Nabi kok ngawur itu gak ada. Semua yang Rasul sampaikan itu adalah hal-hal yang benar. Tidak pernah Nabi itu mengajarkan sesuatu yang tidak benar. Jamaah rahimahullah, Rasulullah ini adalah pribadi yang menyenangkan. Ketika para sahabat ini ngobrol dengan Rasulullah, begitu, maka kemudian yang terjadi apa? Mereka kemudian berat hati jika pembicaraan ini selesai dan harus meninggalkan majelis itu. Oh, bisa gak kita jadi orang begitu? Kumpul dengan Rasulullah itu, rembukan rampung, mau pergi, itu males. Kenapa? Saking asyiknya, menyenangkannya berbincang dengan Rasulullah, karena beliau itu orang yang menyenangkan. Nah, kita bagaimana? Kan begitu kan? Bisakah kita menjadi orang yang seperti itu? Ketemu dengan kita ini kemudian apa ya? Orang berpikirnya adalah yang baik-baik, Pak Samsul Nizar. Alhamdulillah. Muga-muga neng kene suwe ora usah pindah. Dan kan begitu misalnya. Ya kan? Tetapi jika yang terjadi sebaliknya, kuwi menahi belai, gitu ya. Apa yang terjadi seperti itu? Orang ya ketemu kita hawa Mekah, itu repot itu. Dan Nabi itu bukan begitu. Nabi itu orang yang menyenangkan. Nabi ini bersifat syidik, artinya Nabi ini selalu menyampaikan berbuat sesuatu yang benar. Nabi tidak pernah mengajarkan sesuatu yang ngawur, itu gak pernah. Jadi kalau kita pengen jadi umat Rasulullah dan kita bisa menjadi contoh bagi yang lain, maka jangan menjadi orang yang berbuat tanpa berpikir sebelumnya. Berbuat itu harus berpikir, berbuat itu harus diperhitungkan, berbuat itu harus terukur, tidak bisa ngawur. Nah, itu yang pertama itu. Ini insya Allah adik-adik IPM ya semuanya ya. Nah, coba jangan ngawur, jangan. Apalagi pembinanya, itu kayak gitu ya. Begini, kebetulan kita ini insya Allah semuanya adalah pendidik. Sering ada yang kurang pas dalam kita ini mungkin mendidik murid kita atau anak kita. Jadi begini, ini yang sering kita rasakan ya. Sering orang itu berpikir ketika anak itu tidak mau diarahkan, kemudian yang dilakukan apa? Kekerasan ya. Harus begini, harus begitu. Kalau tidak mau ini, nanti begini, nanti begitu. Padahal begini Bapak Ibu yang berbahagia, ada enggak kekerasan itu bisa menghasilkan kelembutan? Bisa enggak? Kekerasan dan itu akan menghasilkan kelembutan mungkin enggak? Seorang anak, seorang pendidik, seorang murid yang dididik dengan keras bisa menjadi seorang pribadi yang lembut. Kelihatannya tidak ketemu ya. Jadi itu Rasulullah seperti itu, orangnya lembut, menyenangkan dan sebagainya. Berikutnya, Rasulullah ini juga punya sifat yang kedua yaitu amanah. Apa itu amanah? Bisa dipercaya. Ini juga tidak ringan. Ya, betul ya. Orang pinter itu banyak. Betul Pak Monto ya. Orang pinter itu banyak. Orang cerdas itu banyak. Orang hebat itu banyak. Tetapi orang amanah itu tidak banyak. Amanah itu artinya bisa dipercaya. Nek ngomong A, yo A tenan, orang C. Ya itu amanah. Ketika diperintahkan untuk ke Salatiga, ya mengatakan ya saya ke Salatiga dan berangkat betul ke Salatiga. Pak Samsul Nizar ini ketika ditanya mau kemana? Ke Klaten. Yuk, mestinya perjalanannya arah Klaten. Nek Klaten kok arah Surabaya? Lah ya arah ngendi kan begitu? Ya, amanah itu berat betul itu. Ketika harus membelanjakan uang 1.000 atau 1 juta, ya belanjakan 1 juta. Ketika diperintahkan atau diamanai untuk berbelanja, harganya berapa? Beli TV misalnya, harganya 2 juta, ya sampaikan ini harganya 2 juta.
Nggak bisa tahu-tahu mengatakan sekarang harganya naik berapa? 3 juta. Nggak ada kenaikan harga sedrastis itu. Nah, kita ini terkadang sulit mencari orang amanah karena memang amanah itu juga tidak mudah. Tetapi kita harus selalu berusaha menjadi orang-orang yang amanah. Jamaah rahimakumullah, orang amanah itu dimanapun juga akan banyak dipakai dan disukai orang banyak. Tetapi sepintar apapun orang, ketika dia tidak amanah, maka tidak ada orang yang suka. Adakah yang suka dengan orang yang suka menipu? Bagi adik-adik IPM yang di belakang, suka nggak di PHP adik-adik? Perempuan itu begitu, ketika di PHP, wah, itu sampai yaumil akhir itu masih ingat itu. Ya. Orang yang suka mem-PHP adalah orang yang tidak amanah. Berikutnya yang bisa kita teladani, Rasulullah ini juga punya sifat tabligh. Tabligh itu artinya adalah menyampaikan apa yang disampaikan. Yang hak adalah yang hak, yang batil adalah batil. Nabi tidak pernah mengedit ayat. Ada nggak ayat yang diedit Rasulullah? Nggak ada. Nabi itu tidak pernah mengedit ayat. Hak adalah hak, batil adalah batil. Benar adalah benar, salah adalah salah. Halal adalah halal, haram adalah haram. Ketika kita tidak ada kepentingan di situ, insya Allah itu bisa kita jaga betul. Hak ya hak, batil ya batil. Sering terjadi ketika orang itu punya kepentingan, halal itu terkadang tidak halal betul, begitu ya. Haram itu tidak haram betul. Nabi itu nggak pernah begitu. Nabi itu halal ya halal, haram ya haram. Orang terkadang bingung, ini halal apa haram. Akhirnya pelu jadinya halal. Nah, gitu ya. Nabi itu halal ya halal, haram ya haram. Makanya apa ya? Ini penting juga kita tanamkan. Marilah kita bisa meneladani perilaku Nabi yaitu tabligh. Sifat Nabi yaitu tabligh. Tetapi tablighnya adalah seperti itu. Yang halal adalah halal, haram adalah haram. Yang keempat, Nabi ini punya sifat fatona. Fatona itu apa? Cerdas. Nah, gitu ya. Nabi itu kan umi, nggak bisa nulis, nggak bisa baca. Tapi Nabi itu apa? Ada nggak Nabi itu bawa tablet begini? Nggak ada. Mengapa Nabi itu umi? Supaya terjaga ayatnya Allah itu tidak ada kecurigaan, kan begitu tuh? Kalau Nabi itu bisa menulis, bisa membaca, dikhawatirkan Nabi itu akan mengedit. Justru itulah cara Allah menjaga Rasulullah dan ajaran Islam. Nah, kemudian menjadi pertanyaan, Pak, saya ini nggak cerdas, Pak. Berarti saya nggak bisa mencontoh Nabi. Kemudian maka fatona ini dikembangkan, bukan cerdas yang apa ya, yang gawan bayi itu, tetapi maknanya diubah atau dikembangkan menjadi fatona juga bisa berarti orang yang selalu berusaha menuntut ilmu, meningkatkan kualitas dirinya, itu fatona. Kalau cerdas kan gawan bayi ya. Apakah yang di depan saya kemudian nanti masuk lagi dan keluar lagi surat fatona? Nggak bisa, ya kan? Menjadi bayi lagi nggak bisa. Maka fatona ini kemudian menjadi belajar terus, meningkatkan diri terus, meningkatkan kualitasnya terus. Itu adalah fatona. Nabi ini dalam semua bidang bisa, itu Nabi. Maka kemudian penting bagi adik-adik semuanya, belajarlah berorganisasi. Ya, saya punya pengalaman adik-adik semuanya. Anak saya itu ketika sekolah SD, yang anak pertama ya, itu SD-nya favorit, tapi anak saya tidak pernah juara itu. Iya betul. Anak saya yang pertama itu adalah SD-nya di SD Induk Ungaran, SMP-nya adalah di SMP Negeri 1 Ungaran. Favorit semua kan? Tapi nggak pernah juara. SMK-nya SMK Negeri 2 Salatiga, karena pengen belajar di jurusan TKJ.
nggak pernah juara juga. Ya, rankingnya biasa. Saya pada anak saya selalu begini. Saya tidak pernah marah ketika anak saya nilainya jelek. Ya, jadi anak saya itu ke tempat saya, ketemu saya, Pak, tanda tangan Pak, ada apa? Nilai saya jelek. Anak nilainya jelek itu orang digetak wae wis bingung, ya. Betul ya? Jadi yang respon dia punya pengalaman nilai jelek itu. Gak usah dibungkak, gak usah dipelihara, ya saja sudah bingung. Tetapi begini, saya selalu pesan pada anak saya, tolong kamu selalu berusaha untuk belajar. Dan di samping itu berusaha untuk aktif berorganisasi. Lomba ikut saja, tapi anak saya gak pernah ikut lomba cerdas cermat karena bukan anak-anak yang masuk dalam 10 besar itu. Tetapi dia ikut lomba-lomba yang lain, ikut organisasi yang lain. Ternyata itu juga berlaku ketika kuliah sama. Awalnya juga biasa saja. Tapi alhamdulillah, ketika kemudian aktif di organisasi, gitu ya, anak saya itu alhamdulillah lulus itu ya kumlot. Pernah dengar kumlot ada itu? Barusan nggak dengar? Nyatanya ketika aktif berorganisasi itu, bahkan menjadi 3 ketua di 3 organisasi, lulusnya bisa kumlot itu. Ya alhamdulillah 3,86 IPK-nya gitu ya. Apakah anak saya cerdas? Enggak. Hanya dia mau belajar, mau bertarung. Sudah. Kenapa? Karena dia aktif berorganisasi, kemudian dia berpikir, saya ketika memimpin minimal harus 1 langkah di depan siapapun yang saya pimpin. Makanya bagi Pak Samsul Nizar kemudian penting anak-anak, ayo rajin berorganisasi, ayo ditampilkan maju seperti tadi baca Al-Quran. Alhamdulillah ini adalah pengajian pertama yang ngaji adalah dari anak-anak SMK dan ya, cara membacanya bukan dengan cara murotal. Angel begini gitu, betul itu. Biasanya majunya ngajinya adalah dengan cara murotal. Oh, itu pembinaannya hebat, anaknya juga hebat-hebat. Kalau ngaji seperti ini bisa, ceramah lebih gampang kok. Jadi Pak Samsul mungkin bisa ini nanti dicari mana kader-kader yang bisa untuk maju menjadi mubalik, calon mubalik bisa. Berikutnya, yang kedua adalah setiap warga Muhammadiyah itu dalam melakukan amal dan kegiatan hidup harus senantiasa didasarkan pada niat yang ikhlas. Saya ulangi, kita ini dalam beramal dan kegiatan hidup harus selalu didasarkan kepada niat yang ikhlas. Berbuat apapun marilah lakukan dengan cara yang ikhlas. Orang yang berbuat dengan tidak ikhlas, hasilnya tidak akan pernah maksimal. Bapak Ibu guru yang ngajar ketika tidak ikhlas juga tidak maksimal. Maka grudel gitu ya misalnya. Tapi di SMK Muhammadiyah dan SMA Muhammadiyah tidak ada guru yang grudel, soalnya maskeran. Jadi ketika berangkat itu sudah grudel, pasti hasilnya tidak akan maksimal. Dan akhirnya nanti yang terjadi apa? Energi yang dikeluarkan seseorang ketika berbuat itu, ikhlas dan tidak ikhlas, energi yang dikeluarkan adalah sama. Adik-adik ini berangkat dari rumah haji, ikhlas dengan tidak ikhlas, energi yang dikeluarkan sama. Bahkan terkadang hasilnya beda. Ya, hasilnya beda, tapi energi yang dikeluarkan sama. Malah kadang-kadang hasilnya beda bagi orang yang tidak ikhlas dan energinya yang dikeluarkan bisa lebih besar. Orang tidak ikhlas itu kan kesel, betul nggak? Nah, makanya kita diajarkan ketika kita ini beramal dan berkegiatan hidup harus selalu didasarkan kepada niat yang ikhlas. Ikhlas itu dengan kholas sama ikhlas itu artinya apa? Rampung, artinya selesai. Jadi ketika kita beramal dengan ikhlas itu ya sudah, tidak usah diingat-ingat. Saya dulu ketika ngaji di pondok itu diajarkan begini oleh waktu itu Pak Kiai ya. Maka begini, ikhlas iku iku yen awakmu esok-esok mlebu kamar mandi terus lawange ditutup
tutup terus dodok bar rampung terus metu ora bakal cerita. Itu ikhlas. Adik-adik pernah nggak ke kamar mandi, kemudian setelah keluar cerita, aduh pizza tak buang, ada nggak? Aduh KFC loh, begitu. Jadi ikhlas itu seperti itu, dan ikhlas itu adalah amal yang sebaik-baiknya. Setiap perbuatan kita, amal ibadah kita yang dilakukan dengan ikhlas, maka Allah akan memberi balasan yang terbaik. Tetapi jika tidak ikhlas, maka itu tidak akan bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Rasulullah itu kan, innamal a'malu binniyat. Semua perbuatan itu tergantung kepada amalnya, tergantung pada niatnya. Niat terbaik adalah niat ikhlas. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin, dan seterusnya. Nah, jadi itu adalah sebagai dasar ketika kita berkegiatan hidup. Coba misalnya suatu saat adik-adik ini ditugaskan oleh Pak Samsul Nizar untuk nyapu. Pernah nyapu adik-adik? Pakai apa? Ya nyapu ya pakai sapu ya. Oke. Yang nyapu itu ketika dilakukan dengan ikhlas, enak toh, enjoy toh, sambil nyanyi, ngerti-ngerti nyapu. Tapi yang tidak ikhlas, gitu ya, calanan kon nyapu. Pak Samsul Nizar dengar, wes rasa nyapu, gedengnya dipel lo bisa. Repot lah. Makanya ikhlas itu enak kok, berangkat dengan ikhlas itu enak. Berikutnya, tadi dalam beramal dan kegiatan hidup harus senantiasa didasarkan pada niat yang ikhlas dalam wujud amal-amal soleh dan ihsan. Serta kita ini diajarkan untuk menjauhkan diri dari perilaku riya. Riya apa jadi? Riya itu adalah pamer. Sombong itu bukan riya. Riya itu artinya pamer. Melakukan sesuatu harus diketahui oleh orang lain. Nah, itu adalah riya. Masjid iki nek ora ono aku. Nah, ada yang begitu kadang-kadang ya? Oh, acara TM, adik-adik tahu TM kan? Taruna Melati itu kan ada itu. TM iki nek ora ono aku. Nah, misalnya. Nah, itu adalah pamer. Wah, semua kalau tidak ada dirinya katanya enggak jadi. Dan amal yang dilakukan dengan cara itu keikhlasannya akan tergerus. Karena Allah kan ajarkan tadi bahwa umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu din. Beragama, beramal itu harus ikhlas. Ya, kan begitu. Jadi ini yang kita lakukan. Jadi apa namanya? Jangan lakukan yang namanya riya. Riya itu adalah pamer. Riya itu kan pamer toh. Wong ngetok riya kuwi kudu mlumbu wong. Kan begitu ya? Ada pernah mengeluarkan riya? Enggak usah diberi contoh ya. Mengeluarkan riya itu kan harus sekeras-kerasnya toh. Kabeh wong krungu toh. Lah riya itu begitu itu, pamer dan tidak baik. Berikutnya, kita juga diajarkan untuk menjauhkan diri dari perilaku sombong. Sombong itu takabur. Takabur itu artinya memandang orang lain itu lebih rendah dari dirinya. Itu adalah takabur. Alah, Pak Samsul ini, alah, sawingi sore. Paling reso misalnya. Alah Pak Agus, mandi sore. Itu adalah takabur. Merasa dirinya lebih tinggi, lebih hebat, lebih baik daripada orang lain. Orang-orang yang begitu itu dikhawatirkan akan susah menerima ilmu, menerima saran, menerima koreksi. Itu orang-orang yang takabur. Kenapa? Semua orang dipandang rendah kok. Pak Moto, ini dia, wis tuwa we. Masih muda kok. Baru 26 tahun.
dulu. Jadi jadi kan begitu ya. Makanya Allah itu di dalam hadis qudsi mengatakan begini, takabur itu adalah pakaianku. Makanya Allah itu dalam Asmaul Husna itu punya sifat al-mutakabbir, yang maha sombong, yang maha takabur. Kenapa? Allah punya semuanya kok. Allah punya semuanya dan Allah itu maha segalanya, sehingga Allah punya sifat al-mutakabbir. Takabur adalah pakaian kebesaranku. Barang siapa yang berbuat takabur, maka berarti dia telah merampas pakaianku dan aku akan lemparkan dia ke dalam neraka-Ku, kata Allah. Allah benci betul dengan orang yang takabur, merasa tinggi, lebih besar daripada yang lain. Allah benci betul. Jadi kita ini tidak boleh takabur. Berikutnya, kita juga supaya menjauhkan diri dari perbuatan yang namanya israf. Pernah dengar israf adik-adik? Pernah ya? Harus satu. Apa itu israf? Israf ini adalah perbuatan yang berlebih-lebihan. Tidur itu baik, tapi tidur tidak bangun-bangun tidak baik. Apalagi tidur tidak pernah bangun. Ya. Makan itu baik dan harus. Tetapi makan itu di mana-mana sehari 3 kali maksimal. Kan begitu. Sekali makan 1 piring. Sekali ambil 1 sendok makan, bukan sendok semen. 1 sendok makan itu bagus, tapi 1 sendok semen adalah israf. Adik-adik yang putri itu ketika berdandan nanti, sekarang nggak ada yang dandan ya, tapi nanti ketika sudah ada saatnya, gitu ya, dandan itu bagus, tapi jangan berlebih-lebihan. Kan nggak mungkin dong lipstik 1 dihabiskan sekali pakai, ya. Pakai bedak juga jangan 1 wadah langsung dipakai, tidak benar. Itu namanya israf. Minum itu baik, minum itu harus. Tidak pernah minum jadi dehidrasi, tapi sekali minum adalah 1 gelas, bukan 1 ember. 1 ember berarti israf. Bicara itu baik, tetapi terlalu banyak bicara israf. Kan gitu ya. Tapi kan Bapak banyak bicara, lah aku tidak ngomong. Jadi israf itu seperti itu. Nah, berikutnya adalah kita ini diajarkan untuk menjauhkan diri dari perbuatan fasad. Apa itu fasad? Fasad adalah perbuatan yang buruk. Fasad itu perbuatan yang buruk. Dalam kamus besar bahasa Indonesia, fasad itu juga diartikan sebagai perbuatan yang busuk, buruk, busuk. Perlu contoh? Gak usah ya, kok elek lu contoh ya. Busuk, buruk. Berbuat curang itu busuk. Berbuat yang tidak semestinya itu juga busuk atau itu fasad. Kita dilarang melakukan itu. Berkata-kata juga harus yang baik. Contoh kita Rasulullah, Nabi itu tidak pernah berkata-kata yang menyinggung perasaan. Ya. Lah kita bagaimana? Jadi kita ini jangan melakukan perbuatan fasad. Berikutnya adalah kita juga menjauhkan diri dari perbuatan yang namanya fahsya dan mungkar. Sekilas fahsya dan mungkar itu sama, padahal tidak sama. Fahsya itu artinya adalah perbuatan yang kadang-kadang manusia suka, tapi Allah nggak suka. Contoh, zina. Allah mengatakan wala taqrabu zina. Manusia suka nggak? Ada yang suka. Loh, berarti sana. Minum minuman keras. Ada yang suka. Makanya ketika diingatkan mengatakan, kan aku ora ngrugeke awakmu to. Kan gitu kan? Toh sing mabuk aku dhewe, aku ora ngejak mabuk berjamaah kok.
Kok sampean elek? Lah itu loh. Tetapi Allah nggak suka itu, kan gitu. Berikutnya, mungkar. Apa itu mungkar? Mungkar adalah perbuatan yang manusia pun nggak suka. Nalar manusia tidak bisa menerima perbuatan yang namanya mungkar. Contoh begini, contoh. Sedang melakukan kajian ini, tahu-tahu ada rudal datang. Wih, gitu. Suka nggak orang yang di rudal itu? Tahu rudal aja? Saya mah nggak tahu. Orang sedang jalan, tahu-tahu didatangi, dibunuh. Mati nggak? Mati aja ya, mati. Tidak ada satupun manusia yang bisa menerima orang itu dibunuh. Ya, tidak, nalar kita nggak bisa menerima. Lainnya misalnya mencuri, mana ada nalar kita yang bisa menerima orang mencuri? Nggak bisa. Mencuri itu dalam skup yang kecil. Skup yang besar apa? Korupsi. Bahkan sekarang ada kalangan jurnalis yang mau merubah kata-kata atau diksi korupsi itu mau dirubah. Jadi kata-kata mencuri, merampok uang rakyat. Gak ada orang yang suka yang dengan perbuatan seperti itu. Bahkan di Cina itu orang korupsi itu hukumannya adalah hukuman mati. Disaksikan orang banyak beserta keluarganya dihukum mati. Itu di Cina. Kalau di sini tidak. Di Cina itu koruptor dihukum mati. Di sini tidak. Belum divonis sudah banding. Tahu banding? Tanya Pak Moto. Saya juga tidak tahu. Berikutnya, itu adalah perbuatan yang mungkar. Yang ketiga, setiap warga Muhammadiyah itu dituntut untuk menunjukkan akhlak yang mulia atau akhlakul karimah. Nabi itu jelas selalu berakhlak mulia karena akhlaknya adalah Quran. Dan menjauhkan diri dari akhlak yang tercela atau akhlakul mazmumah yang membuat dibenci dan dijauhi sesama. Jadi kita ini, ketika kita ini dimanapun kita berbuat baik, dimanapun kita hidup ini berbuat baik, maka sesungguhnya insya Allah kita akan diperlakukan baik oleh orang lain. Itu secara umum begitu. Ketika kita perlakukan orang dengan baik, maka secara umum saya katakan ya, orang akan membalas kita dengan perlakuan yang baik. Coba, adik-adik misalnya di sekolahan, gitu ya, ketemu dengan Pak Kusrianto. Ini suatu saat sedang melakukan apa Pak namanya Pak? Sidang, inspeksi mendadak. Kemudian adik-adik ketemu Pak Kus, Assalamualaikum Pak Kus. Pak Kus mesti kan jawab, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga lancar, semoga sukses ya. Itu kan gitu lah, betul nggak? Nggak mungkin adik-adik ketika Pak Kus datang ke sekolah, Assalamualaikum Pak Kus, Pak, kemudian melotot, setelah itu mewek. Enggak mungkin. Ya. Anjing saja, tahu anjing? Anjing adalah anjing, ya. Anjing itu ketika diperlakukan dengan baik, maka dia akan menjaga orang yang berlaku baik itu. Anjing itu akan menjaga betul orang yang memberi makan dan yang memperhatikan anjing itu. Padahal dia apa? Anjing. Anjing diberi makan, anjing diurusi. Itu dia taat kepada tuannya ini. Hebatnya anjing begini adik-adik. Anjing ini ketika dia masuk dalam ruangan kemudian ditepuk. Ayo, namanya anjing siapa misalnya? Ya? Pleki ya? Enggak ada. Anjing kok namanya Parjo itu enggak ada. Pleki jangan masuk. Tahu yang terjadi? Anjing tidak akan pernah masuk ke dalam situ. Itu saja namanya ikan tetap dibuat juga. Itu namanya kucing. Lah silahkan. Ya, apa ya? Lah ternyata kecerdasan itu antara anjing dan kucing cerdas mana Pak? Cerdas anjing. Anjing itu nurut. Berarti orang yang tidak cerdas kan gitu ya. Nanti dilanjutkan aja. Jadi gitu. Anjing itu nurut. Tahu monyet? Monyet itu juga cerdas.
Monyet ini ketika dia diberi makan, dia taat. Dia ikut kepada yang memberi makan. Ayo naik sepeda, naik sepeda. Ayo naik NMAX sana. Dia mengatakan, orang itu. Jadi monyet begitu, itu adalah monyet. Ketika dia diopeni, dia memberi respon yang baik, membalas dengan kebaikan. Itu manusia. Jadi tidak usah khawatir nanti kita hidup dimanapun, lakukan amal soleh, lakukan akhlakul karimah. Sejauh kita berakhlak yang baik, dimanapun kita bisa diterima, kita disukai oleh orang lain. Pak Samsul ini dari Semarang. Di sini kan ya baik-baik saja toh. Kenapa? Karena tidak pernah merugikan orang lain. Pak Bos dari mana Pak? Klaten. Tahu Klaten? Klaten itu sana. Tetapi di sini ya baik-baik saja. Kenapa? Karena tidak pernah berbuat yang tidak baik, selalu berakhlakul karimah. Pak Mondo dari mana Pak? Orang situ cedaknya. Gak usah dibahas yang terlalu dekat, gak keren. Ngantuk jadi orang situ. Jadi apa ya? Dimanapun kita berada, ketika akhlakul karimah itu kita tunjukkan, kita bisa diterima oleh siapa? Karena manusia itu fitrahnya adalah baik, fitrahnya adalah suci. Jamaah rahimakumullah, orang yang tidak baik itu pun pengen disebut baik. Contoh begini, suatu saat pertemuan PKK, ibu-ibu PKK dan RT itu, RT pertemuan RT. Salah satu pesertanya ada seorang penjahat. Mungkin nggak Pak RT mengatakan, bapak-bapak yang terhormat, kecuali satu orang yang tidak terhormat itu bisa. Ngapa orang itu? Bapak penjahat yang tidak baik, serta bapak-bapak lain yang baik-baik itu. Bahkan begini, saya pernah ngisi ngaji di lokalisasi. Ya saya mengatakan, ibu-ibu, mbak-mbak, para calon ahli surga yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu, tidak mungkin saya katakan para calon ahli neraka yang akan diadab Allah Subhanahu wa Ta'ala sehancur-hancurnya. Nggak mungkin. Mereka marah itu. Padahal mereka siapa? Orang yang tidak baik. Tetapi ketika disebut yang tidak baik, dia marah. Bahkan orang yang tidak tampan itu ketika dikatakan, celek, kesuang. Padahal itu adalah fitrah manusia adalah baik. Makanya ketika kita perlakukan dengan baik, insya Allah dia akan merespon dengan baik. Yakini itu. Kata Ibnu Abbas itu, salah satu ciri orang yang bahagia adalah jika dia punya yang namanya albiatus sholihah, lingkungan hidup yang baik. Tetapi kan begini, apakah kemudian ketika kita hidup itu bisa milih tetangga? Bisa nggak? Nggak bisa. Kita hidup di situ, tinggal di situ, ada orang pindah. Kita bisa tanya, ada orang baik nggak? Baik, buktinya apa? Nggak bisa. Oh, ada nggak baik? Pindah, bisa. Atau kita di rumah ditulisin, di sekitar saya bagi siapa yang tidak baik, jangan pernah tinggal di sini. Tertanda saya, bisa nggak? Nggak bisa. Kita nggak bisa memilih tetangga, bahkan kita kadang nggak bisa milih teman di sekolah itu, betul nggak? Bisa nggak dijajari kemudian, nelek begini? Nggak bisa. Maka kemudian caranya bagaimana? Menghadapi siapapun, lakukan yang namanya akhlakul karimah dimanapun. Tetapi orang sebaik apapun, ketika kita perlakukan dengan yang tidak baik, dia akan marah. Pak Mondo ini orang baik, saya yakin. Saya kemudian ketika Pak Mondo yang baik ini kemudian tahu-tahu kita datang ke rumahnya dan kita bentak-bentak, Pak Mondo marah nggak? Nanti dicoba ya. Ngamuk lah. Orang yang baik sebaik Pak Mondo, orang yang selembut Pak Kusrianto ini, ketika kita bentak-bentak, ya lesu juga kan begitu. Jadi lakukan akhlakul karimah, jangan lakukan akhlakul marhumah. Karena ketika kita berbuat yang baik, orang akan berbuat baik pula pada kita, dan kita berbuat yang tidak baik, orang pun akan merespon dengan yang tidak baik pula.
Jamaah rahimakumullah, mungkin itu yang saya sampaikan pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat. Ini adalah pemanasan. Kalau ada kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz Darmanto yang telah menyampaikan materi dari tuntunan Islami warga Muhammadiyah. Dan sebenarnya ini buku diberi judul Pedoman Hidup Islami Warga Muhammadiyah. Ini sebenarnya umum sifatnya, ya, terutama bagi umat Islam. Mengapa? Bahwa setiap produk yang dihasilkan dari Persyarikatan Muhammadiyah ini semuanya merujuk Quran dan Sunnah. Bahkan ditulisnya pedoman hidup Islami ini jadi menggunakan pendekatan yang irfani dan burhani, dan ini ciri khas Muhammadiyah yang tidak dimiliki tuntunan hidup. Jadi ini sudah dikemas dalam satu bentuk yang praktis, dan ini mencerminkan itu yang ada di Al-Quran maupun di Sunnah. Yang barusan disampaikan oleh Ustadz Darmanto, yaitu kita sebagai umat Muhammad yaitu harus karena sudah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, maka konsekuensinya perilaku kita harus kita contoh, yaitu satu-satunya contoh uswah kita adalah beliau junjungan Nabi besar Muhammad SAW.